sebetulnya kalau mereka mau. Sudah ditawari, udahlah orang Palestina, nggak usah mikir kembali, toh Israel sudah berkuasa. Kalian disiapin tanah 4 kali luasnya daripada Palestina di Sinai. Mesir sudah menyiapkan itu, dan negara-negara Teluk siap membangunkan rumah buat kalian di sana. Geserlah sedikit, nggak usah berpikir lagi ke Palestina, karena sudah menjadi negara Israel. Bahkan ada ulamanya, ada profesornya, ada ustadznya yang bilang, sudahlah ini sudah takdir Allah. Faktanya mereka menang, kamu kalah, hijrah saja. Beda konsep hijrah Rasulullah dengan orang yang bermental kalah. Bahkan ada yang mengatakan, sudahlah, nggak mungkin Palestina itu kembali jaya, nggak mungkin Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh Muslim. Nanti tunggu Imam Mahdi, mati hidup, baru tunggu Imam Mahdi, gitu maksudnya. Lalu di mana otakmu? Di mana ototmu? Di mana usahamu? Seandainya Indonesia dulu, para sultan, para raja, para mujahid, para ulama berpikirnya seperti itu, tidak akan ada negara besar ini. Kenapa negara besar ini ada? Karena mereka masih berpegang, tidak akan bergeser, tidak akan mau direlokasi, tidak akan mau atas nama investasi. Dia usir dari negeri sendiri. Cuma satu pilihannya, merdeka atau mati. Kekuatan kecil inilah yang terlihat di sana. Mayoritas dunia Islam nggak perhatian. Banyak orang Indonesia bilang begini, udahlah ngapain ngurusin konflik Palestina Israel, gitu bahasanya. Ngapain ngurusin konflik Palestina Israel, kita aja lagi susah. Orang seperti ini biasanya begini cara beragamanya, udahlah sholat aja, ibadah aja, detik, yang penting masuk surga. Islam gak bisa maju sama orang seperti ini. Dan orang seperti ini bukan muslim menurut kacamata Islam. Dia hanya simpatisan Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Begitu kata Rasulullah SAW. Prinsip dasar kemasyarakatan sosial Islam adalah barang siapa yang tidak memikirkan urusan umat Islam, maka dia bukan umat Islam. Hanya simpatisan umat Islam. Dan Islam tidak bisa maju dengan muslim seperti itu. Dan orang seperti itu tidak berguna untuk Islam. Prinsip-prinsip sederhana ini yang terjadi sabab mereka. Buat apa kami punya negara 4 kali lipat daripada negara kami yang sekarang, kalau kami tidak bisa kembali ke negeri kami sendiri? Buat apa kami punya Palestina tapi tidak bisa menguasai Baitul Maqdis, Al-Quds atau Jerusalem? Buat apa punya Jerusalem tapi kami tidak menguasai Al-Aqsa? Dan buat apa menguasai Al-Aqsa tapi tidak boleh tinggal di sekitar Al-Aqsa? Itu yang membuat mereka bertahan, dan itu harga mati. Sampai Allah datangkan pertolongannya, dan kekuatan kecil itu mendobrak pertahanan Al-Ankabut. Fa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Pertahanan sarang laba-laba. Dan serentan-rentan, selemah-lemah pertahanan adalah pertahanan sarang laba-laba. Bangsa Palestina, bersama atau tidak bersama kita, dia pasti merdeka. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Ustadz akhir daripada drama Al-Aqsa nantinya, akhirnya, endingnya, kalau Anda mau tahu, seterang matahari yang akan terbit besok pagi, seperti itu Al-Aqsa dan Al-Quds pasti merdeka. Kalau mau tahu ending cerita ini, silakan Anda bergabung dengan mereka-mereka yang pikirannya sudah terasuki dengan narasi-narasi penjajah. Udahlah, kita normalisasi hubungan saja dengan mereka. Toh mereka kuat. Sudahlah, mereka kan menguasai perbankan di dunia. Sudahlah, mereka kan dikuasai oleh negara-negara kuat. Silakan, itu hak Anda untuk berpikir seperti itu. Tapi saya beritahu bahwa kepastian Al-Aqsa itu merdeka, Al-Quds itu merdeka, Palestina itu merdeka, seterang matahari esok pagi akan terbit. Dan kepastian negara Zionis itu akan hancur sepasti nanti sore matahari akan terbenam. Janji Allah di surah Al-Isra ayat 4-7 tadi itu sudah jelas. Karena apa? Karena bumi ini hanya diwariskan untuk hamba-hambanya yang saleh.